Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS, kali ini akan membahas sebuah tema begini. Yesus tidak lahir di kandang domba. Yesus itu tidak lahir di kandang domba. Yang bener Pak. Selama ini pendeta senior itu kayak Niko Nyotora Harjo, Alfred Soru, Yosua Tewu, Gilbert, Lumoindong, and the gang termasuk Stephen Tong. Semua bilang Yesus lahir di kandang domba. Maka Yesus disebut anak domba Allah. Karena lahir di kandang domba. Nanti kita buktikan. Ya, di Israel itu orang pelihara ternak tidak hanya domba loh. Bagaimana kalau sapi? Yesus disebut anak domba Allah, pasti lahirnya di kandang domba, Pak. Kalau ternyata lahirnya di kandang sapi atau di kandang babi, gimana? Karena di Israel itu orang ternak sapi, ternak babi juga. Itulah penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat. Selama ini Anda dicekokin oleh doktrin yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Ya, tidak pernah ada Yesus lahir di kandang domba. Ya, mari kita lihat ayat Alkitab. Ya, beneran nih Pak, lo beneran kalau Henry Tandianta ngomong itu beneran. Ya, Lukas 2 ayat 8. Gembala menjaga ternak mereka di waktu malam. Yang bilang domba mana? Ternak Pak, betul. Bisa saja babi, bisa saja sapi, bisa saja unta, bisa saja kambing, bisa saja domba. Perhatikan baik-baik, Lukas 2 ayat 8, gembala menjaga ternak mereka. Alkitab tidak menulis domba. Oke? Sesat banget itu ya Pak Pendeta Amaromo ya. Betul ya. Lalu Lukas 2 ayat 12. Bayi Yesus dibaringkan dalam palungan ya. Palungan ini adalah tempat memberi makan ternak. Tidak disebutkan domba di situ. Bisa saja palungannya ini palungan dari sapi atau ternak sapi, ternak kambing, ternak babi, bisa saja. Yang ketiga, alasan Maria melahirkan dan menaruh bayi Yesus di palungan adalah karena tidak ada tempat bagi mereka di tempat penginapan. Lukas 2 ayat 7. Jangan ngarang. Yesus itu lahir di kandang domba, ditaruh di palungan supaya disebut anak domba Allah. Itu kan ngawurnya Tritunggal Maha Sesat. Dihubung-hubungkan. Lahir di kandang, maka disebut anak domba, berarti kandangnya kandang domba. Ngawur itu ya. Nomor 4, tidak ada hubungannya dengan perkataan Yohanes. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Kelima, Yesus itu sudah biasa mengumpamakan, memakai perumpamaan. Orang Israel itu disebut domba-dombaku Israel. Jadi nggak ada hubungannya Yesus lahir di kandang domba lalu disebut anak domba Allah. Lah kalau ternyata kandangnya bukan kandang domba, kandang unta, kandang sapi, bahkan kandang babi. Karena di Israel itu orang ternak babi juga, ternak sapi, ternak kambing, ternak domba, ternak unta. Jadi disebut apa Yesus gelarnya? Benar-benar penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat ya. Alkitab tidak pernah menulis kandang domba. Begitulah ajaran Mahasesat Tritunggal merasuki Anda-Anda sekalian sampai hari ini, hampir 2000 tahun. Ya, Anda yang ngaku Kristen mengira Yesus lahir di kandang domba. Lalu Anda membuat drama Natal, ada kandang, ada domba. Tidak pernah ayat Alkitab menyebut itu kandang domba. Bagaimana kalau ternyata kandang babi, Pak? Karena di daerah Bethlehem lebih banyak orang ternak babi daripada ternak domba. Maka saudara, betapa para pendeta dan romo ini super sesat. Ya, super sesat ya. Oh gitu ya Pak ya.
Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, ya ayo kembali ke Alkitab ya, jangan mengajarkan seperti itu. Karena memang tidak ada Alkitab menulis Yesus lahir di kandang domba. Nanti diledek sama orang-orang dari keyakinan sebelah ya, di luar Kristen. Siapa yang bilang Yesus lahir di kandang domba? Ternyata di Bethlehem lebih banyak orang ternak babi daripada ternak domba. Kan Yesus lahir di Bethlehem loh. Gembala-gembala ya deket situ. Nanti dicek pakai sejarah. Ini kan Bambang Nurseno ahli sejarah itu. Nggak berani dia ngecek. Ternyata di Bethlehem lebih banyak orang ternak babi daripada domba. Ayo Bambang Nurseno berani ngecek nggak? Ya, maka Alkitab tidak menyebut itu kandang domba. Ya, Anda aja yang para penafsir yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba, yang bilang domba mana? Ya, gembala-gembala menjaga ternak mereka. Ya, bisa saja sapi bisa malam, Pak. Bisa, kenapa enggak? Ya. Sapi bisa digembalakan malam, babi bisa, domba bisa, kambing bisa. Apalagi? Unta bisa. Ya. Coba dicek pakai sejarah. Kira-kira di Bethlehem orang lebih banyak ternak domba ataukah ternak lain, misalnya ternak kambing, ternak sapi, ternak unta, ternak babi. Jadi para pendeta, para romo yang menghubung-hubungkan gelar Yesus Kristus itu sebagai anak domba Allah, dihubung-hubungkan berarti Yesus lahir di kandang domba. Lah kalau nyatanya itu bukan kandang domba gimana? Para penyesat pendeta dan romo Tritunggal Maha Sesat itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ayo kembali ke Alkitab. Para jemaat, Anda umat Katolik, umat Protestan, ayo pinter, be smart. Iya, Pak HTD ini membongkar kebobrokan pengajaran para pendeta dan romo-romo Tritunggal Maha Sesat itu betul. Ayat Alkitab nggak nulis kandang domba kok. Betapa kalian menyesatkan jutaan umat. Kalian bilang Yesus lahir di kandang domba. Kalau kenyataannya bukan kandang domba gimana? Apakah gelar Yesus berubah? Mestinya anak domba Allah, ternyata bukan kandang domba, Pak. Ayo, saya nggak usah sebutin. Bagaimana ternyata hasil penelitian, ternyata itu bukan kandang domba. Ayo, di Bethlehem kayaknya sih menurut feeling saya ya. Di Bethlehem orang malah nggak ternak domba, ternak yang lain di Bethlehem. Ayo dicek silahkan ahli sejarah. Katanya Bambang Nurseno ahli sejarah. Cek bang kamu cek. Berani nggak kamu ngecek? Ya, jadi tidak ada ya gelar anak domba Allah dihubung-hubungkan dengan Yesus lahir di kandang domba. Alkitab tidak menulis Yesus lahir di kandang domba kok. Ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya. Amin.